Halo, assalamualaikum. Apa kabar nih? Terima kasih ya. Kemarin di kolom komunitas aku sudah kirimkan postingan. Terima kasih. Channelku sudah sampai 1000 subscriber. Alhamdulillah. Itu yang diharap-harapkan banyak para YouTuber yang ngejar 1000. Dan sekarang aku sudah ngejar jam tayang. Oke. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak untuk yang sudah klik subscribe-nya. Meskipun pada saat mungkin nonton video lupa klik like ya, nggak apa-apa. Namanya juga manusia. Lupa guys. Oke. Nah, kali ini aku mau bahas tentang kondisi para pelatih eskul di sekolah. Kebetulan aku salah satu pelatih di marching band juga di Medan. Di Medan ya, aku nggak mau bilang Sumatera Utara. Walaupun Medan masih dalam lingkup Sumatera Utara, tapi aku tingkatnya Medan aja lah. Biar jangan songong kali. Nanti dikira songong kali kan. Oke. Sekarang ini pelatih sudah hampir lebih dari 3 bulan. Bukan hampir lebih, sudah lebih 3 bulan. Memang sudah tidak lagi beraktivitas melatih drum band, marching band yang ada di kota Medan dan Sumatera Utara, apalagi mungkin lebih luas lagi se-Indonesia ya. Karena mungkin kekhawatiran dari pihak sekolah juga tentang peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, kemudian kekhawatiran dari orang tua yang berkaitan dengan kesehatan gitu. Tentang keyakinan atau rasa percaya ada atau tidak adanya COVID ini, karena kita udah terbagi nih ya, karena dicoba perhatikan perkembangan di beberapa wilayah, di beberapa media, di beberapa berita itu sekarang sudah ada yang nggak percaya ada COVID gitu, dan ada yang percaya dengan kabar yang memberitakan peningkatan korban COVID-19. Kalau ditanya aku sekarang ke yang mana, aku sih percaya dengan wabah ini gitu ya. Tapi aku gini ya, aku hanya kasih clue aja ya. Aku nggak mau bilang lagi namanya apa, karena nanti aku takut dihapus oleh pihak YouTube. Karena videoku satu sudah dihapus oleh pihak YouTube kalau sudah nyebut. Jadi aku kasih clue aja. Apa ya? Kalau bilang wabah takutnya ada yang tersinggung. Apa ya? Tabah aja lah ya. Aku sebutnya tabah aja ya, tabah. Biar nggak dikena sensor oleh YouTube. Oke, kita lanjut lagi. Aku mau bahas di poin physical distancing. Marching band dan drum band itu sebenarnya dari awalnya sudah menerapkan physical distancing gitu loh, karena memang standarnya kita harus berdiri itu antar pemain marching band, drum band itu memang harus berjarak 1,20 meter itu minimalnya gitu loh. Kenapa harus berjarak? Pertama, pemain marching band atau sekarang kan anggota marching band itu sudah termasuk atlet ya, karena sudah drum band ini sudah masuk dalam satu mata lomba di PON, Pekan Olahraga Nasional. Oke. Nah, kalau tidak berjarak, dia akan menyebabkan benturan. Kan logikanya begitu. Kita bawa alat nih, kita bawa alat musik nih. Apakah senar drum, bass drum, perkusi atau alat tiup gitu ya, alat tiup. Nah, itu kan semua berjarak gitu loh. Jadi sekarang ini masuk kepada fase masyarakat boleh beraktivitas, harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu apa? Harus jaga jarak, harus menggunakan masker, kemudian harus menyediakan hand sanitizer atau sering-seringlah mencuci tangan. Nah, sekarang kita kembali masalah physical distancing. Sebenarnya marching band itu sudah menerapkan jauh-jauh hari, sudah sangat lama. Marching band itu bukan baru ya, bukan ekskul baru atau bukan kegiatan baru. Jadi physical distancing itu memang sudah hampir setiap kali kita lakukan dalam setiap kegiatan drum band, marching band. Memang harus berjarak gitu.
Nah, kenapa sekarang harus dihentikan? Dihentikan nggak ya? Nah, yang berikutnya ada beberapa pertimbangan yang harus dipertimbangkan. Pertama, alat musik, alat marching band itu bukanlah alat yang murah gitu loh. Bayangkan seandainya satu senar drum itu harganya yang paling murah kita bilang seandainya 5 juta misalnya. Kita butuh 4 senar gitu. Tapi yang pasti gini, aku nggak mau bahas soal harga ya. Tapi yang jelas itu alat drum band marching band itu nggak ada yang murah guys. Nggak ada yang murah. Kecuali memang ya sesuai dengan kemampuan sekolah ya, memilih dengan alat yang adanya dulu gitu. Untuk merintis sebuah unit drum band itu dibutuhkan proses tahapan-tahapan, mungkin seperti itu. Jadi ada yang punya kemampuan langsung punya maunya beli alat yang langsung berkualitas gitu, dengan high kualitas lah gitu ya. Dia punya kemampuan untuk membeli alat dan melengkapi alat-alatnya gitu. Nah, bagi sekolah atau bagi instansi yang sudah memiliki alat tersebut, sudah membeli alat tersebut, apakah mungkin itu akan dibiarkan saja gitu? Kan nggak mungkin gitu ya. Nah, jadi setiap kali penampilan itu juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Gitu. Kita harus punya baju. Tempah baju itu aja untuk berapa orang? Minimal satu unit marching band drum band itu memiliki 30, 40 bahkan sampai ratusan gitu. Untuk nempah bajunya itu harganya udah berapa? Untuk propertinya itu udah berapa gitu. Nggak mungkin itu dibiarkan begitu aja. Nggak mungkin juga itu akan dibuang begitu aja. Apalagi dijual. Ya, bayangkan itu kan asetnya sekolah gitu loh, yang sudah mengeluarkan dana cukup besar untuk itu. Nah, kira-kira dalam kondisi seperti ini para pelatih itu harus seperti apa? Sikapnya harus bagaimana gitu? Karena jujur aja ya, kita mencari rezeki di situ gitu. Kita mencari uang di situ. Gitu ya. Dari situ kita menghasilkan uang. Jadi hobi yang menghasilkan uang. Kita melatih adik-adik itu untuk di kegiatan ekstrakurikuler drum band marching band itu ya, kita mendapatkan rezeki dari situ. Jadi saat ini kita nggak tahu nih, karena masih ada keputusan harus physical distancing atau apa, padahal kita memang udah dari dulu juga ada memang sudah physical distancing gitu kan. Jadi kita harus apa nih gitu. Makanya aku tergerak juga untuk sharing lah ya. Kita buka perbincangan lah dengan beberapa orang pelatih yang punya waktu juga. Pada saat itu aku panggil, yuk kumpul yuk, ayo gitu, kita kumpul kita. Nah, ternyata memang harus ada sikap lah. Dan bagaimana seharusnya sikap para pelatih eskul untuk menghadapi situasi seperti ini. Dan aku juga berikutnya bakal bikin video tentang bagaimana physical distancing dalam satu unit drum band marching band pada saat latihan. Aku akan buat itu, tapi berikutnya ya. Ini sekarang aku bahas dulu. Mudah-mudahan ini bisa jadi masukan dan inspirasi atau ide untuk para pelatih yang khususnya drum band marching band yang ada di Medan, Sumatera Utara. Sikap apa yang harus diambil? Kita tonton perbincangannya dengan para pelatih yang saya undang. Let's go. Udah ngumpul orang itu. Assalamualaikum. Wah, lama bos. Baru ya bang. Udah habis Luar. minumannya baru datang. Pesan lagi. Penghapus dosa, pesan lagi. Apa cerita, Bet? Apa cerita kita kak? Nah, masa-masa covid nih. Gimana lah kak? Kita juga pusing kepala berbila ini. Mau kemana, Bi? Jong bang. Prospek rusak semua. Apalagi kemarin wisuda kita batal total. Jadi yang tumben-tumben jarang ngumpul apa nih kan? Ya. Baru turun gunung, Pak. Cuman apa? Ya kayak gitulah semenjak covid ini. Jadi apa kegiatan? Ya ngisi waktu luang aja, apa yang bisa menghasilkan itulah dikerjain. Jadi gini kan, memang selama ini situasi sulit. Kita yang memang sebetulnya kita satu profesi ya.
kita mau buat apa sekarang bingung nih. Jadi dengar cerita sebagian kawan-kawan udah pada banting setir nggak Bi? Ada yang tukang bangunan, ada yang jualan. Gitu. Nah sekarang ini kan tadi barusan kita kumpul di apa kan? Di Sekret. Beritanya sistem pendidikan ini tetap berjalan, cuman khusus untuk kita yang memang bidang ekskul itu sampai bulan Desember vakum. Belum tentu juga. Ya tapi ya sampai sekarang ini itulah beritanya, ya kan. Nah sekarang kira-kira sampai bulan Desember kita mau ngapain nih gitu. Udah pasti kita udah nggak ada penghasilan gitu kan. Kita mau buat apa, kita mau kerja apa, karena situasi memang semua serba sulit. Bagaimana Bi? Ya pada prinsipnya karena juga aku ada sampingan ngajar di sekolah ya alhamdulillah walaupun minatnya dicicil gaji masih ada lah pemasukan sedikit. Tapi di sisi lain ya sangat drop lah. Kalau solusinya saat ini masih mencoba lah beralih dulu lihat kemampuan diri. Apakah bisa kayak kawan-kawan yang juga di sekitaran rumah udah jualan es. Tapi masih enak lah. masih lumayan jual es mereka dari mulai sebelum udah kena Covid pas masuk puasa untuk bukaan. Pasti masukannya banyak. Pasti meledak ya kan. Awak terlambat berpikir. Tetap aja artinya tidak terlalu banyak beban. Belum ada beban. Iya kan lajang itu aja beda. Masih lajang. Masih. Ini pun lajang. Lajang second. Lajang. Iya kan betul kan lajang second kita kan. Tapi 3 lajang. Jadi kan sekarang kita ada 2 situasi nih. Jadi ceritanya ini kenapa lah pasang-pasang gini nih? Ya. Kami duluan lah tadi. Oh, kalian duluan nge-vlog ya? Jelas. Oh, mau naikkan subscriber duluan ya? Iya dong. Gak bisa. Jadi kawan-kawan, apa ya? Jangan lupa di like, komen, and di share. Promosi dia. Gak bisa. Tetap aku yang paling. Iya, sombong lah. Boleh sombong. Sombong itu. Jangan lupa ini semua kumpulan para YouTuber pertama, YouTuber kedua, saya yang paling muda. Dan ini akan membuat rencananya. Ya. Lagi bincang-bincang cara membuat. Amin. Oke, Mas Bro. Sebenarnya kita memang sengaja nih kumpul di sini. Memang kita mau bahas nasib pelatih eskul yang sekarang masih terdampak oleh COVID-19. Jadi sekarang ada pelatih eskul. Kalau kita memang kebetulan sama-sama profesinya, satu profesi kita pelatih marching band di Sumatera Utara. Dan sekarang masih belum bisa memulai aktivitas seperti biasa karena memang sistem belajar yang sudah mulai berbeda. Jadi ini kita mau bahas nih. Kita mau sharing di sini, kita mau coba cerita juga. Mudah-mudahan bisa menjadi satu masukan bagi kawan-kawan yang mungkin sama profesinya dengan kita di sini. Enggak. Dan khususnya untuk kepala sekolah. Ayo. Sekolah. Dengarkan curhatan kami. Dia yang bilang ya. Dia yang bilang. Bapak bijaksana, insya Allah bisa berjalan lancar dan aman-aman aja semuanya. Ya, oke. Jadi gini, kita bahas pertama tentang pihak sekolah dulu. Kita ini kan termasuk bagian dari staf pengajar ya, walaupun kita informal kan. Tapi paling enggak setelah wabah COVID ini jangan seolah-olah seperti gini, tanda kutip ya, habis manis sepah dibuang gitu. Jadi paling enggak kasih kita peluang, kasih kita kesempatan. Kira-kira apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan, walaupun tidak sama seperti biasa, tapi paling enggak masih bisa beraktivitas dan menghasilkan rezeki dari sekolah yang biasanya kita tempat apa sih namanya? Tempat bernaung gitu. Jadi paling enggak jangan tiba-tiba langsung dijadikan alasan karena tidak lagi ada kegiatan ekstrakurikuler terus seolah-olah ya kita dicampakkan begitu aja. Ya itu kurang pas juga. Paling enggak adalah solusi kira-kira apa dari pihak sekolah, ya kita kan juga bagian dari sekolah lah gitu ya kan. Kita pernah mengharumkan nama sekolah, kita juga pernah menyumbangkan prestasi untuk sekolah, membesarkan nama sekolah gitu melalui eskul. Tapi dengan kondisi yang sekarang jangan tiba-tiba mendadak
sudah kita nggak dipakai lagi, jangan gitu juga. Dan ini sudah terjadi dengan beberapa rekan-rekan kita yang di Medan ataupun yang di luar dari kota Medan ya. Nah inilah sekarang kita kumpul. Ini ada Mr. Habibi, channel YouTube-nya MRH27 Channel. Jangan lupa ya subscribe. Ada Mr. Robert Garcia TV. Channel YouTube-nya Robert Garcia TV. Tuh. Kemudian ada Mr. Siapa yang kenal sih? Siapa yang kenal? Kalau anak Medan Sumatera Utara nggak kenal. Arranger sumut. Arranger musik untuk marching band, drum band marching band luar biasa, Mr. Agung. Biasa dipanggil apa? Sono. Gawat. Oke. Jadi kita bahas ke situ. Kita bahas dari pihak sekolah dulu kan. Ya ada yang memang kita akui ya, memang kita akui ada beberapa sekolah yang sistemnya kontra. Ada yang memang hitungnya per sekali datang. Istilah apa per sekali datang apa istilah? Per pertemuan. Ada yang begitu dan ada yang memang per bulan gitu kan. Jadi dengan kondisi yang sekarang ini sudah 3 bulan lebih dan beritanya sampai di bulan Desember, kira-kira aduh gimana nasib para pelatih drum band marching band nih gitu. Nah makanya sekarang tapi kayaknya bagus gimana ya Bet? Kita bagus banting setir aja lah ya. Seharusnya sih sebenarnya. Karena kalau kita nggak banting setir, kita kan nggak mungkin menahan sejengkal ini nggak makan. Ya. Kalau aku banting setir aku, marah lah mamaku. Cuma satu jalan keluar. Mobil cuma satu. Kimbe, ini bukan soal setir mobil. Ini masalah soal profesi pekerjaan. Sekarang kan udah pasti kan masalah apa namanya penghasilan kan, cuan, piti, pucu, apa lagi, fulus, macam lah. Sekarang masalahnya itu. Jadi sekarang kondisinya yang sudah tidak stabil lagi. Sekarang kita masih bisa bertahan karena adalah sisa tabungannya ya. Iya. Tapi kalau nanti sampai di bulan Desember kita nggak ada pemasukan, ini bahaya nih bos. Nah sekarang masalahnya kira-kira gimana nih Mr. Agung? Kira-kira gimana nih? Kita mau bagusnya pelatih itu sekarang ini memang harus banting setir atau gimana sih? Sebenarnya sih kalau aku pribadi sebenarnya iya. Karena gimana bilangnya? Sebenarnya ada sisi positifnya juga. Kenapa kita ngalamin situasi kayak gini gitu seperti ini? Kalau dari aku pribadi kita bisa kita sebenarnya punya potensi yang multi talent. Jadi pada saat situasi seperti ini kita bukan hanya di ekskul aja ataupun ini bukan marching band aja gitu, tapi untuk berlaku untuk semua para pengajar ekskul gitu kan. Kita bukan hanya harus mungkin kami macam kita ini marching band aja, enggak. Mungkin dia ada potensi lain seperti ada yang dibilang, ada yang jadi koki masak, ya. Ada yang berjualan, ada yang mungkin jadi usaha rumahan lah ya. Usaha apa segala macam gitu. Jadi masih bisa ada potensi lain sebenarnya kecuali marching band gitu ataupun yang lain ekskul yang lain gitu. Jadi kita ambil sisi positifnya aja. Kita nggak bisa karena aku tetap berpegang teguh sama kata-kata Amerika waktu di Avenger ya kan. Life must goes on. Kapan ke Amerikanya bos? Kapten Amerika waktu nonton Avengers gitu ya kan. Jadi mikirnya iya sih benar, dalam situasi kayak manapun ya hidup tetap berlanjut gitu. Jadi nggak boleh stop. Jadi apapun yang terjadi harus berlanjut itu. Mau gimana pun penghasilannya, gimana caranya, yang penting halal, yang penting bisa menghidupkan keluarga, jalankan. Sesusah apapun itu, sesulit apapun itu. Jangan mau enaknya aja. Mungkin selama ini kita sering ngatur-ngatur ya kan, kita sering ngatur-ngatur di lapangan, kita sebagai pelatih mungkin coach segala macam. Nah kita harus bisa saat ini harus bisa diatur. Karena hidup ini punya rules, punya peraturan yang harus dijalanin gitu. Sekali dong kita harus diatur. Itu dia. Ya. Berarti berarti kesimpulannya apa? Banting setir lah ya. Iya, udah pasti. Oke, banting setir. Nah, sekarang nanti kalau seandainya setelah kita banting setir, kita masih punya peluang nggak nanti kalau dalam kondisi kita masih berharap ya, kondisi bisa normal lagi seperti biasa, kita masih bisa melatih lagi adik-adik di sekolah itu, kira-kira kita masih punya peluang nggak untuk kembali lagi ngelatih?
Kalau peluang sih sebenarnya tergantung dari pihak yang ngasih peluang sebenarnya. Mungkin dari pihak sekolah ataupun instansi yang ngasih peluang untuk mungkin bagi kita para guru-guru ekstrakurikuler. Ya kita berharap sama mereka aja gitu. Masih terbuka nggak hatinya Oke, untuk aku potong. Peluang masih ada. Nah sekarang kita udah banding setir nih. Kita punya profesi yang A nih. Begitu nanti seandainya sudah normal, kita diminta lagi untuk ngelatih, ini kita tinggalkan tuh gimana? Nah, kalau aku pribadi sih mana yang lebih menguntungkan? Materialnya lah Ya, kan ya kita nggak usah bohong. Gitu. Kita pribadi nggak usah bohong. Kita butuh sesuatu yang untuk bisa menghidupkan hidup. yang lebih menjanjikan. Lebih menjanjikan sebenarnya. Betul. Kalau seandainya ini sekarang gini. Sekarang kita banting setir ini, tapi kebetulan kita banting setir ke pekerjaan yang memang membutuhkan waktunya yang total. Kita nggak bisa tinggalin gitu. Tiba-tiba sekolah panggil, ayo sudah mulai aktif lagi latihan. Ini kita tinggalin atau gimana? Kalau seandainya kita tinggalin, toh juga ini kan kita artinya juga termasuk yang sudah mulai ngerintis. Kita mulai merintis loh ini. Terus kita tinggalin gitu aja atau gimana? Kalau peluang sih mungkin ada. Sekarang yang ini kita tinggalin atau gimana? Kalau aku sih pribadi kembali ke masa prioritas. Dulu kita memprioritaskan hobi kita yang menjadikan marching band itu menjadikan marching band itu jadikan penghidupan kita. Nah sekarang kita harus balik, prioritas kita itu apa sekarang? Kerjaan yang udah memastikan dulu, baru marching band itu kita sampingkan jadinya. Rotasinya dibalik ya. Iya dibalik jadinya. Gara-gara situasi seperti ini gitu, karena kan ini normal gitu. Kita harus dari nol lagi balik. Oke. Ini dulu nih dari pihak apa ini? Pihak Raja Salih Raja, Tuan Takur. Mukanya masih cerah aja namanya. Iya, gimana enggak Tuan Takur ya kan? Mana tuh ada masukan? Bukan, kalian jangan salah. Kelihatannya Tuan Takur, tapi handphone udah jual, iPhone udah mulai jual, satu barang dijual. Lihat tuh status apa ya? Status WA-nya dijual iPhone. Mulai jual, salah satu mulai jual. Yalah. Harga diri jual nggak bos? Jangan sampai. Kita jual diri boleh. Harga diri jangan. Jual diri kita dipanggil. Iya. Konteksnya apa dulu? Loh, Kalau gini Bet, kalau kita bilang harga diri kita jual, itu konteksnya biasanya negatif Bet. iya. Gitu. Jadi makanya saya memperjelaskan harga diri dengan diri beda. Beda memang. Ya, Cuman konteksnya aku jijik kali kalau udah masalah ini. Kalau udah jual diri itu biasanya konteksnya negatif. Biasanya. Oh iya. Itu. Tapi kalau buang gengsi dulu. Adalah itu aja yang pas. Betul. Perokok dulu. Iya. Udah, kita buang gengsi dulu. Jadi kan usaha, kita mau usaha, kita banting setir, kita mau usaha. Nah, dalam mindsetnya kita warga plus 62 ini mau usaha itu butuh modal. Modal pasti dikait-kaitkan dengan uang. Iya. Nah, dalam kondisi sekarang itu uang sulit. Gitu loh. Jadi kalau kawan-kawan yang bukan nggak punya, ada sih, tapi mungkin untuk kebutuhan sehari-hari dulu lah ya. Tapi kalau untuk tambahan ini memulai usaha yang butuh modal berkaitan dengan uang. Ini gimana nih? Pasti agak kesulitan. Atau kalau pengen jual iPhone itu membuat usaha? Ya memang benar. Nah, Jual iPhone mau buka usaha? Buka usaha. Usaha apa? Jual diri? Bukan. jual gengsi? Kalau saya kemarin itu banting setirnya ke usaha kecil-kecilan lah, usaha kerumahan. Ya, pandemik ini kita menggunakan situasi ini dengan untuk mencari uang sedikit-sedikit. Cukuplah untuk makan. Berarti jual iPhone untuk makan? Enggak. Jadi untuk modal usaha. ya usahanya apa? Ini kan sekarang kita mau cerita nih kan ke kawan-kawan, mudah-mudahan kan masih bisa. Oke. Apa gitu kira-kira usahanya? Kalau kita punya modal sedikit 500-200 ribu ya. Kalau kak saya kemarin beli masker, jual masker, itu pada masa ini tetap dipakai. Biarpun sedikit, pokoknya tetap adalah penambahan. Ya seperti itulah, supaya kita itu nggak duduk di rumah berpikir apa yang mau dikerjakan. Ingat, berpikir tidak bayar, tapi berpikir tidak bisa menghasilkan. Jadi harus ngapain? Action Dan berbuat. berbuat itu yang penting. Apa bahasanya singkatannya? NATO.
NATO tau nggak NATO? Not action talk only. Ya. Artinya Nggak berbuat, cakap aja. Baik cakap. Sama seperti teman saya pernah cerita ke saya. Siapa? Ada. Ada nggak di sini, Bet? Enggak. Oh, kirain Abi. Teman saya sudah almarhum sih. Dia pernah bercerita gini. Semua orang boleh berbicara, semua orang bisa berbicara, tapi nggak semua orang bisa berbuat. Contohnya seperti ini. Besok saya mau buat pesawat terbang, Tapi cakap aja. hati-hati, sekarang banyak cakap ditangkap loh. Loh, ini kan fakta. Hati-hati. Ya kan, berbicara. Banyak cakap ditangkap. Jadi Kan bilang besok saya mau buat kapal terbang, tapi bicara aja, actionnya nggak ada, nggak siap-siap tuh kapal terbang, kan gitu kan? Jadi kesimpulannya kita bicara berempat ini. Untuk pelatih school ya sudahlah. Kita memang harus berani banting setir lah. Jangan tunggu lagi, jangan berharap lagi apapun itu usahanya. Atau mungkin sementara belum punya modal, sementara ikut orang dulu lah gitu. Iya kan? Walaupun apa istilah tadi reseller atau istilahnya bantu-bantu lah. Bantu-bantu dapat rezeki sedikit-sedikit nggak apa-apa daripada sama sekali berharap. Karena berharap sama manusia itu sakit. Mengecewakan. Sakitnya tuh di sini. Pada intinya lihatlah kalau ada peluang, Nah, tengok kemampuan diri, kayak kata Bang Agung tadi, tanya dirinya dulu, mana tahu itu bisa menjadikan solusi, ya kan? ya. Kayak bagus tadi bakat dia rupanya ternyata bisa meyakinkan orang, seller, ya kan? Kalau aku nggak bisa meyakinkan orang, diri sendiri pun susah diyakinkan. Berarti nggak punya keyakinan. Slow motion biar lucu aja. Parah bos. Iya. Ya udah. Jadi aku rasa kesimpulannya udah dapat lah. Kita nggak bisa bertahan dalam situasi seperti ini. Kita nggak bisa berharap. Tapi paling nggak Buatlah. poin pertama tadi kita berharap pihak sekolah dulu. Kita yang sudah mungkin ada yang puluhan tahun, ada yang belasan tahun gitu. Kita udah jadi bagian dari sekolah. Jangan tiba-tiba langsung di cut lah gitu. Jangan tiba-tiba langsung di shutdown, tiba-tiba kita juga bingung gitu. Tapi paling nggak kasih kita kesempatan apa kira-kira yang bisa kita kerjakan gitu di sekolah, di lingkungan sekolah itu apa yang bisa kita kerjakan mengenai honor, yaitu kebijakan dari pihak sekolah lah. Asal kita nggak dicampakkan begitu aja, tidak dilupakan gitu, tidak dilupakan begitu aja. Itu poin pertama dari kita bincang-bincang malam ini. Yang kedua, memang pelatih ekskul khususnya marching band, kita nggak mau bicara pelatih ekskul yang lain ya, karena kita nggak berani mencampuri ke situ, karena kita memang bidangnya marching band. Tapi sesama pelatih ekskul gitu, ya harus banting setir. Kita nggak bisa lagi berharap terlalu lama, karena ini tidak ada satu orang pun yang tahu sampai kapan gitu. Jadi mudah-mudahan dari hal yang kita anggap sampingan, nggak tahu itu pula yang mendukung rezeki kita ke depan. Ternyata itu yang paling besar, nanti kita nggak tahu, ya kan. Jadi semua ini pasti ada hikmahnya. Kita ambil positifnya aja. Aku rasa sebagian dari kawan-kawan pelatih ekskul juga sudah berbuat, sudah mulai banting setir duluan. Tinggal kami yang belum. Ini udah. Mr. Agung udah. Yang nggak pernah angkat beban berat, sekarang jadi angkat beban berat. Karena lebih berat dari beban hidup. Ternyata rindu mengalahkan berat Bang ya. Dan saya ada kurusnya. Oke, cukup. Oke, itu hasil dari bincang-bincang kita. Jadi kami semua mendoakan kawan-kawan pelatih ekskul khususnya untuk Sumatera Utara tetap semangat, sehat walafiat, berkah rezeki, berkah kesehatan, dan kita harus saling support. Jadi pokoknya komunikasi jalan terus lah gitu. Apa kira-kira yang bisa join gitu kan. Jangan diputuskan dengan kesibukan masing-masing terus kita jadi siapa lu siapa gue gitu. Ya kan, jadi tetap support bagaimana apa yang bisa kita bikin kerjasamanya gitu kan, kita saling calling-callingan lah. Oke ya? Oke. Itu video dari Mr. Robert, video dari Habibi,
MRH27. Oh, mesti MRH. Singkatan tuh Bang, Muhammad Rizky Habibie. Oh, MRH itu singkatan Muhammad Rizky Habibie. Kok 27? Tanggal lahir. Tanggal lahir 27. Tanggal 27, setiap tanggal 27 kau ulang tahun. Setiap tanggal 27 dia lahir. Gitu karena bulannya nggak ada. Oke. Nanti kita lanjutin ke video berikutnya. Kalau ada waktu kita akan bincang-bincang lagi, mungkin personelnya nambah atau mungkin ganti yang lain supaya ada Warna baru. bukan warna baru, emang kita Perbincangan declare warna baru. pembahasan yang baru. Atau soal bisnis ya kan. Oke kawan-kawan, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalam.